Pemirsa, breaking news dari dunia Moto3. Nama Veda Ega Pratama kembali jadi sorotan, bukan karena podium atau crash spektakuler, tapi karena satu keputusan yang bikin kaget satu padet. Veda menolak tawaran mewah dari Rivachold. Yah, Anda nggak salah dengar. Saat banyak rider muda berebut kesempatan tampil di tim bergengsi, Veda justru angkat tangan. Tim Rivachold, yang dikenal sebagai pintu emas menuju Moto3 Eropa, memberikan penawaran istimewa, prototipe machine, akses teknologi Honda, dan tentunya exposure kelas dunia. TAPI Veda? Tetap tenang. Sila berkata, thanks but I'll pass. Langkah ini bikin banyak yang bertanya-tanya, apakah Veda terlalu percaya diri? Atau dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Karena kalau diibaratkan cinta, ini seperti kamu ditawarin pasangan yang cakep, tajir, dan siap serius, tapi kamu malah jawab, maaf ya, aku lagi fokus karir dulu. Coba deh, siapa yang berani nolak? Kamu setuju sama keputusan Veda? Atau justru ngerasa dia buang peluang emas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita akan bongkar lebih dalam keputusan paling misterius di lintasan musim ini. Rivachold bukan tim kaleng-kaleng, pemirsa. Tawaran mereka ke Veda termasuk satu paket spesial, prototipe machine terbaru berbasis mesin Honda, teknisi Eropa berpengalaman, dan kemungkinan kontrak lanjutan untuk musim Moto3 tahun depan. Ini seperti kamu diajak pacaran sama anak konglomerat yang bukan cuma tampan, tapi juga ngasih akses free stay di Bali tiap liburan. Tapi kenapa Veda diam 1000 bahasa? Padahal, buat banyak rider Asia, penawaran seperti ini jarang datang 2 kali. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kontrak itu bisa memberi Veda exposure besar ke tim-tim utama MotoGP. Jadi, kalau bukan masalah teknis, bisa jadi ini persoalan rasa, alias feelingnya Veda belum cocok. Di saat Rivachold main elegan, Bowie Motorsport justru bikin langkah agresif. Mereka dikabarkan menyuntikkan dana besar ke Honda Asia demi membungkus Veda. Ini seperti gebetan baru yang tiba-tiba muncul, beli rumah sebelah kamu, dan ngajak kamu join KPR bareng, padahal belum jadian resmi. Investasi Bowie ini bukan isapan jempol. Mereka bahkan menyiapkan prototipe khusus yang akan diuji langsung oleh Veda. Dengan dukungan penuh dari Honda Asia, Bowie jelas tidak datang untuk sekadar coba-coba. Mereka mau bikin cincin dari sekarang sebelum Veda dilamar tim lain. Meski dikejar 2 tim besar, keputusan tetap di tangan Veda sendiri. Nggak ada yang bisa maksa. Ini seperti kamu punya 2 gebetan, satu mapan, satu ambisius, tapi kamu yang harus mutusin mau kemana hati ini berlabuh. Dan percaya deh, fans di paddock udah kayak teman-teman kita yang suka kepoin siapa yang kita pilih di IG Story. Veda disebut-sebut sebagai salah satu talenta terbaik Asia Tenggara. Jadi wajar kalau semua pihak menunggu gerak-gerik kecilnya. Tapi dia tetap tenang, bahkan saat tekanan makin deras dari sponsor, fans, dan manajemen. Ini bukan cuma soal naik motor, tapi juga soal menjaga brand dan masa depan. Perbandingan 2 tim ini seperti pilihan antara mantan yang nyaman tapi datar, dan gebetan baru yang penuh kejutan. Rivachold unggul dari sisi pengalaman dan kestabilan, tapi Bowie hadir dengan janji perubahan, pembaruan, dan, tentu saja, anggaran super tebal. Kalau jadi Veda, kamu pilih yang mana? Beberapa fans bahkan menyebut persaingan ini sebagai Battle of the Teams. Yang satu memberi rasa aman, satunya lagi mengusik adrenalin. Dan seperti hubungan cinta, kadang kita lebih pilih yang bikin deg-degan daripada yang terlalu baik dan predictable. Nah ini dia, status Veda di Bowie disebut loan alias pinjaman. Artinya, belum tentu permanen. Nah ini dia, status Veda di Bowie disebut loan alias pinjaman. Artinya, belum tentu permanen. Cuma uji coba. Jadi ingat hubungan yang udah jalan bareng, makan malam bareng, tapi pas ditanya status jawabnya, lihat nanti aja, kita nikmati dulu. Wajah. Loan ini membuat posisi Veda rawan. Kalau performa bagus, bisa lanjut. Tapi kalau zong, bisa-bisa balik ke awal atau malah nganggur. Bowie sedang menjajal Veda, dan Veda pun sedang menakar Bowie. Sama-sama hati-hati, tapi waktu terus jalan. Kalau ditanya secara logika, Rivachold jelas lebih stabil.
Tapi ternyata hati Veda belum bisa berkata iya. Mungkin karena dia merasa nggak nyambung sama kultur tim atau ada chemistry yang kurang klik. Kayak PDKT sama orang yang terlalu kaku, udah oke secara finansial, tapi tiap ngobrol malah ngebahas cuaca dan harga sembako. Veda mungkin melihat peluang yang lebih besar di Bowie, meski risikonya tinggi. Dan kadang, justru keputusan nekat itu yang bisa bikin kita lompat lebih jauh. Kalau nggak nekat, mungkin kita masih stuck sama mantan yang toksik tapi nyaman, ya kan? Keputusan Veda bukan cuma buat dirinya sendiri. Ada beban sponsor, ekspektasi publik, dan tekanan fans. Semua ikut nimbrung, semua punya opini. Kayak kamu lagi pacaran, tapi semua orang di circle kamu ikut milih-milihin, jangan yang itu, yang ini lebih cocok. Pusing? Bengket. Tapi sejauh ini, Veda tetap cool. Dia tahu, satu langkah salah bisa merusak momentum yang udah dia bangun sejak tahun lalu. Dia bukan cuma mikirin motor, tapi juga citra, pengaruh media, dan potensi branding ke depan. Desas-desus mulai merebak. Ada yang bilang manajemen Veda sedang negosiasi di belakang layar. Ada pula yang menyebutkan Honda Asia punya agenda tersendiri untuk memoles Veda sebelum dilempar ke level Moto2. Ini seperti pasangan kamu tiba-tiba sering keluar kota, tapi jawabnya cuma, kerja. Yakin kerja doang? Informasi dari Paddock menyebutkan, beberapa teknisi senior Bowie juga didatangkan khusus untuk mendampingi Veda. Ini bukan sekadar tes 3D, ini bisa jadi skema jangka panjang yang diam-diam disusun rapi. Sekarang kita sampai pada pertanyaan besar. Apakah keputusan Veda ini akan jadi loncatan karir atau justru blunder besar? Setiap langkahnya kini disorot. Fans menanti, rival mengintip, dan manajemen mengatur strategi. Ini seperti kamu memutuskan nikah muda sama gebetan baru, semua orang bilang, yakin? Kalau berhasil, Veda bisa jadi ikon baru Asia di MotoGP. Tapi kalau gagal,